Halo saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Iwan Kurniawan di sini membahas mengenai buku Profit Maker karangan Arli Kurnia. Di sini kita akan membahas mengenai bisnis margin tipis versus margin tebal. Ini adalah sekedar contoh ya. Beberapa bisnis memang tidak bisa dipaksakan marginnya tebal. Misal, membeli atau memproduksi barang dengan biaya 10.000 dijual 20-30.000. Memang tidak bisa seperti itu, dan bisnis margin tipis pun bukan berarti nggak bagus. Saya bukan anti berbisnis untuk komoditas, karena saya juga jual beli emas dan tanah kapling juga. Tapi dulu waktu saya nggak punya modal, ya nggak berani main-main dengan bisnis dengan margin yang tipis. Jadi untuk memulai suatu bisnis, alangkah lebih baiknya Anda memilih bisnis yang bermargin tebal, sehingga nanti dalam perputarannya lebih mudah untuk mengatur perkembangan dan juga kemajuan dalam bisnis tersebut. Misal untuk membeli emas antam 1 gram yaitu 1.050 rupiah, kemudian paling-paling dijual untung sekitar 15.000. Tipis banget. Februari lalu total modal untuk emas ya sekitar 400-an juta untuk stok dan persiapan buyback. Terus diputar-putar nggak diambil untungnya, baru buka aja omsetnya hampir 1 M, tapi ya untungnya tipis. Kalau dulu saya bisnis beginian pusing lah, karena semakin besar omset tentunya semakin kuat modal yang harus dialokasikan. Benar sekali, berarti untuk modal besar harus dimiliki terlebih dahulu untuk bisnis dengan margin yang tipis. Nah, kapan kita mulai untuk berbisnis margin tebal dan margin tipis? Inilah yang akan perlu kita luruskan di sini. Aliran bisnis saya tanpa utang, tanpa investor. Jadi mulai bisnis dari yang margin tebal dulu. Mesti harus kreatif, harus optimis dan banyak praktek. Uji resep, formula, menyesuaikan dengan konsumen, kemudian fokus yang sangat tinggi. Fokus. Clearance pun saya ubah namanya 3 kali dan saya perbaiki formula 4 kali sejak November 2012. Tapi enaknya margin tebal. Mau salah hitung dikit nggak masalah. Kasih bonus ke agen nggak masalah. Keluar duit untuk iklan, untuk biaya iklan nggak masalah. Salah ambil keputusan kecil pun nggak masalah dan masih ada untung. Fokus, fokus untuk memperbaiki terus menerus selama bertahun-tahun. Setelah modal ada, barulah berani main bisnis dengan margin yang tipis. Memang biaya marketing murah, tidak kreatif, nggak apa-apa, tapi mesti kuat di modal. Fair dong, nggak punya modal, ya jangan malas, karena saya sudah mengalami dua-duanya. Dan saya menjalankan baik bisnis margin tipis maupun tebal, jadi tahu kapan harus memilih bisnis tersebut. Yang susah adalah kalau kita ngeyel, nggak punya uang tapi malas, jadinya pinjem bank atau cari investor. Ingat ya, saya nggak punya uang saat itu, hanya berdoa, kreativitas, tekad, dan kerja keras yang saya miliki. Maka itu yang saya gunakan sebagai modal untuk memulai dan mengelola bisnis margin tebal. Kalau bermodalkan besar, berarti beban juga besar. Kalau modal di awal besar, berarti beban yang Anda miliki saat itu juga besar, dan nanti dalam perputarannya juga akan besar. Banyak teman-teman yang masih beranggapan kalah modal, maka kalah keuntungan, terus berusaha nambah modal dari pinjaman bank atau investor. Setelah uang cair, merasa senang dan tidak terbebani. Eits, jangan senang dulu. Baik bank maupun investor gak akan ngasih duit gratis. Mereka mau uangnya kembali aman, plus keuntungan, dan mereka tidak akan mau untuk rugi, ya gak? Anda bertugas mencari keuntungan untuk mereka. Nah, itulah beban. Anda harus bekerja ekstra memutar uang tersebut dengan margin yang tebal, karena keuntungan Anda juga harus dibagi antara keuntungan untuk Anda dan keuntungan untuk investor atau bank. Dalam hal ini adalah membayarkan bunga bank jika Anda meminjam uang di bank. Mengelola modal besar pun nggak bisa sendirian. Anda bayar tim, berarti operasional juga besar. Jadi kalau Anda merasa bisnis Anda nggak berkembang karena modal,
itu adalah mitos belaka, karena tidak ada hubungannya antara margin yang tebal, bisnis yang berkembang, dengan modal yang Anda miliki. Kalau seumpamanya bisnis Anda tidak berkembang, coba cek lagi. Yang pertama adalah market Anda bertumbuh nggak? Kemudian yang kedua adalah pembeli lama kembali nggak? Pertanyaan pertama adalah market Anda tumbuh nggak? Jadi traffic atau sumber traffic dari lalu lalang orang yang masuk ke toko Anda itu ada peningkatan nggak? Jumlahnya bertambah nggak? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pembeli lama repeat order nggak? Itu adalah pertanyaan untuk mengetahui kalau bisnis Anda berkembang atau tidak. Bukan untuk mencari modal, tapi carilah konsumen dan perbesar lagi jumlah pelanggan. Jadi kita harus mendatangkan customer lebih banyak lagi. Nah, untuk melakukan itu, yuk kita mikir bahwa usaha tanpa utang itu bisa. Awalnya kecil, serba keterbatasan, mau promosi, nggak ada dana, mau stok banyak, nggak ada dana, ya itu yang saya rasakan ketika memulai bisnis, nggak pakai utang. Nggak harus dapat dukungan orang sekitar juga, karena ingat, kita ini adalah seorang pengusaha, bukan seorang caleg yang butuh dukungan. Pengusaha perlu market, kalau nggak ada market, ada produk, kita yang laku. Kalau ada yang laku, maka ada keuntungan. Jadi intinya adalah produk, ada market, dan kalau ada yang laku, maka keuntungan kita dapatkan. Ya, kunci dari keuntungan kita putar kembali, itu adalah kunci menjadi seorang profit maker. Keuntungan kita putar lagi dan menjadi modal, dan kita putar lagi. Jadi modalnya selalu bertambah dan bertambah. Masalahnya adalah mungkin keuntungan Anda tipis, maka belajarlah hal ini. Yang pertama, value produk Anda dibanding dengan kompetitor. Kemudian value pelayanan Anda dibanding dengan kompetitor. Ketiga, cara Anda mendistribusikan, pastikan efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, cara Anda mengemas produk harus bagus. Kemudian promosikan dengan masif di semua media yang Anda pahami secara rutin. Saya mempromosikan rutin produk saya dari 2013 sampai 2015 tanpa ads berbayar. Murni, real, tanpa bayar, yaitu dengan cara organik. Kita sering menyebutnya seperti itu ya. Yang penting banyak dan rutin. Gratis pun nggak masalah. Kendala utama kita adalah nggak percaya dengan apa yang kita lakukan. Memang hasilnya di awal nggak seberapa, mungkin juga cuman cukup untuk biaya hidup. Saya bilang untuk hidup ya, sekedar untuk hidup, bukan untuk bergaya hidup, bayar cicilan kendaraan atau bayar cicilan KPR Anda. Kalau untuk hidup sederhana, cara organik pun bisa membesar. Bahkan Facebook saya pun dikenal gara-gara saya aktif terus berpromosi produk dan berinteraksi dengan friend and follower di fanpage. Semakin lama semakin membesar sambil belajar cara-cara promosi di media lain. Belajar terus. Kalau belum berhasil berarti kurang banyak belajarnya dan prakteknya. Belajar sampai nggak sempat nyinyir di komen sosmed. Saya pun masih belajar sampai sekarang. Jangan pernah berpikir nggak mungkin, karena pikiran tersebut akan menutup kemampuan Anda. Mengapa saya tulis seperti ini? Karena saya percaya Anda bisa. Bagaimana dengan Anda? Bang Arli itu percaya kepada Anda. Dan tentunya jawabannya adalah percaya ke Anda. Kita harus percaya, ya. Saya tahu ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi jangan untuk menyerah. Kita harus belajar. Oke, saya cukupkan sekian video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan sehat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlipat, dan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.